ada di institusi ini Tuhan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya menjadi alatmu nanti, alatmu yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan diri dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Iya. Minggu ini kita lihat ada orang baru, yaitu Ibu Nia dan Bapak Bambang. Karena ada 2 orang baru, yang lain Anda tidak mau, mereka berdua tidak mengerti dari awal, betul? Maka itu kita start awal lagi. Maksud saya begini, setiap kali kamu PA, ngerti nggak? Mungkin kamu start dengan 3 orang. Kemudian tambah 1 orang. Nah, kita kan nggak bisa, mungkin dia nggak start awal lalu kita lanjut, betul? Ya dia nggak juga di depan. Oleh sebab itu, karena ada Ibu Nia, maka kita start awal ya. Nggak ada yang bilang, enggak lah Pak, kita lanjut aja ya. Kasihan. Betul nggak ya Pak? Nah, maka itu jangan buru-buru. Malah dengan kita start awal lagi, yang sudah pernah kita suruh dia jawab. Gitu. Kita tarik garis. Ini namanya garis waktu atau garis zaman. Yang sudah ikut yang minggu lalu, ini apa namanya? Penciptaan. Oke. Nah, kemudian ada satu masa, ya. Ini disebut masa apa? Kejatuhan. Karena begini, penciptaan ini ya, Allah menciptakan alam semesta. Semuanya, planet galaksi semuanya, dan yang paling utama sekali adalah 2 makhluk. Namanya apa? Malaikat dan manusia. Ini 2 makhluk ini. Kenapa 2 makhluk ini istimewa? Karena bisa berpikir, dikasih hati untuk menimbang, dan diberi kebebasan untuk memilih. Ya, semua yang di sini bahagia jadi manusia. Tidak ada yang merasa, kenapa saya jadi manusia? Mestinya saya jadi anjing aja. Tidak ada. Kita semua bahagia jadi manusia. Karena bisa berpikir, hati bisa menimbang, dan diberi kebebasan untuk memilih. Enak jadi manusia, tetapi ada risiko. Ya, kenapa ada risiko? Karena begini, ini minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa malaikat ini ditaruh di surga. Manusia ini ditaruh di bumi. Di bumi. Nah, laki dan perempuan ditaruh di bumi, dan ditaruh di taman. Taman tentu ada banyak pohon yang lain, tetapi ada 2 pohon yang utama sekali, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan suruh makan buah pohon kehidupan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Sebenarnya dihukum mati. Buah itu bukan buah sianida. Kenapa Tuhan taruh pohon di situ? Karena kalau diciptakan manusia bisa memilih, lalu tidak ada pilihan, itu sama dengan bohong. Kita pemilu, calon presidennya nggak boleh 2, cuma 1. Bagaimana?
Ya, rakyat yang paling bodoh aja tahu apa? Itu pemilu bohongan. Kalau pemilu beneran, minimum calonnya dua, lalu namanya memilih gitu. Itulah. Ini ada dua ini. Pilih yang mana? Mau pergi bersama Tuhan, hidup bersama Allah selamanya, makanlah buah pohon kehidupan. Ya. Nah, tapi kalau tidak mau mati ya, dan terpisah dari Tuhan, nggak bersama Tuhan lagi, makan pohon itu pengetahuan yang baik yang jahat. Yang Tuhan sebenarnya tidak mau. Nah, perlu diketahui di surga malaikat menentang dulu, menentang Tuhan. Ya, ini bukan gara-gara pohon kalau di surga. Gara-gara apa? Gara-gara ya, ada satu malaikat namanya Lucifer. Dia sebenarnya sudah malaikat yang paling hebat, tapi tidak puas dengan kondisi dan posisinya. Dia ingin kudeta melawan Allah. Wow, dia mau habiskan alam. Jahat sekali. Dia pikir kalau Allah dihabiskan, dialah the big boss-nya. Dia berhasil menyeret seperti malaikat. Ikut dia menjadi penentang. Nah, akhirnya malaikat ini diberi nama beda. Namanya apa? Setan. Setan itu artinya musuh. Nah, setan ini karena dia memusuhi Allah, dia tidak boleh lagi di surga. Tidak boleh di surga kemana? Nah, ke bumi ini. Ke bumi ini. Nah, di bumi inilah dia menghasut manusia. Dia membuat manusia berpikir Allah jahat, dia lebih baik. Maka itulah dia berkata, apakah Tuhan bilang semua buah di taman ini buahnya tidak boleh dimakan? Hawa rupanya dengar dari Adam, boleh, semua boleh dimakan. Yang tidak boleh, yang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Iya. Nah, kenapa? Karena akan, katanya kalau kami merabanya saja akan mati. Wah, setan itu bilang apa? Ya, sebenarnya kalau kau makan itu buah, kamu akan jadi apa? Sedahsyat itu buah itu. Ya, kalau makan itu buah, kau jadi Allah. Benar? Kau makan itu, kau jadi Allah. Ya. Terus apa? Allah takut kamu memakannya, jadi seperti dia. Makanya dia larang kamu. Nah, kalau begitu siapa yang benar? Ya. Nah, ada orang lagi bilang sama saya, Pak, kenapa bukan waktu Hawa mau ngambil itu buah, langsung Tuhan gaya gitu. Ya, kenapa tidak begitu? Katanya, sebenarnya persoalan utamanya itu adalah Adam dan Hawa sudah lebih percaya kepada iblis. Ya. Kalau Allah shoot-shootin dia gitu, ya, terus dia nggak jadi makan, apa kira-kira pikirannya? Benar, kalau makan itu buah, ya nggak, pasti saya akan jadi Allah. Makanya dia nggak mau saya makan itu. Hampir-hampir saya ambil, sudah di-shoot sama dia. Ya kan? Padahal saya sudah hampir itu. Kira-kira lain kali dia makan nggak? Itu dia. Jadi gimana, ada orang bilang gitu kan,
Saya bilang enggak. Mereka dibiarkan makan. Oh kalau itu Allah jahat? Oh enggak. Mereka yang jahat pun Allah pula yang jahat. Ngaruh kamu. Kenapa bisa begitu? Kalau saya punya anak 5 tahun dari Sunter ini, kita mau pergi ke puncak. Dia bilang, Pak saya jalan kaki aja. Saya bilang, kau tak bisa. Kau cuma 5 tahun kayak gitu. Tak bisa. Enggak, saya mau jalan kaki. Wah, dia mau pergi. Udah biar dia jalan. Kita tunggu aja di depan Hermina. Betul. Baru sampai situ. Gimana mau terus sampai ke puncak? Puncak di mana aja dia nggak tahu. Ya udah naik ke mobil aja lebih enak. Manusia, oke, nggak bisa dihalangin. Kalau hati yang mau itu tidak bisa dimakan. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Karena jatuh inilah sebenarnya menyebabkan satu hal yang sangat sedih. Allah sangat sedih, sangat sedih. Kenapa? Karena cara menolongnya. Manusia tidak tahu seberapa susahnya mau menolong yang sulit. Kalau cuma dilemparkan pakai tali sih nggak susah, nggak susah. Cara menolongnya, cara menyelamatkannya itu yang susah. Kenapa? Karena dosa ini harus selesai. Barulah manusia dosanya selesai. Kalau dia mati, tetap akan mati. Energinya habis karena tidak berhasil makan buah pohon kehidupan. Pasti mati. Nah, setelah badannya mati, ini energinya habis. Ya. Mau hidup berapa tahun? Saya minta, saya Tuhan kalau bisa, saya jangan sampai perlu duduk di kursi roda didorong-dorong sama orang. Yang nggak enak. Apalagi ke toilet saya nggak bisa, orang lain pula yang jengukin saya tidak enak. Betul nggak? Tidak enak. Kamu mau hidup berapa panjang? Nah, itu persoalannya. Energi manusia ini habis terpakai, habis. Nah, manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh adalah jiwa dan roh. Kalau ini mati, ini. Nah, bisa kembali ke surga, akan dibikinkan tubuh baru. Dibikinkan tubuh baru. Tetapi masalahnya, dosa ini harus selesai. Dosa harus selesai. Kalau dosa tidak selesai, tidak mungkin boleh masuk surga. Pergi menghampiri orang tidak boleh. Tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Dosa diapakan? Dosa mesti diapakan. Menurut Alkitab, dosa dihukum baru bisa selesai. Tidak bisa dicuci pakai rinso. Tidak bisa. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan baru selesai. Sebenarnya inilah titik utama kekristenan. Titik utama dengan berbaik. Titik utama kekristenan. Kenapa bisa itu? Kenapa bukan Yesus Kristus? Yesus Kristus itu lanjutannya. Tapi titik utamanya kekristenan itu adalah dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Sebab kalau dosa bisa diselesaikan dengan cara lain, Yesus tak perlu datang. Ya. Nah, inilah titik perbedaannya kekristenan dengan semua agama yang lain. Di sini, Hindu Buddha nggak ada urusan selesai dosa.
Kalau jahat nanti lahir lagi jadi Blacky. Ini kekristenan. Agama lain dosanya diselesaikan pakai amal jariah. Cuman kekristenan bilang dosa diselesaikan pakai apa? Penghukuman. Untuk PA malam ini, ya, yang lain boleh. Kalau lupa satu ini tidak boleh. Apa? Dosa hanya selesai melalui penghukuman. Kalau boleh mimpi malam ini, bahwa dosa selesai karena dosa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, karena dosa hanya dapat selesai dengan penghukuman. Nah, sekarang Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa. Dan bagaimana? Berarti mereka harus dihukum. Dihukum. Bagaimana? Dihukum. Masuk ke neraka. Menurut Alkitab, ya, ini setan ini tidak bisa lagi kembali ke surga. Mereka akan pergi ke neraka. Sudah ada tempatnya. Kalau manusia punya dosa tidak terselesaikan, tidak bisa pergi ke surga, tidak ada tempat ketiga. Kesini. Tidak ada tempat ketiga. Bumi yang kita tinggal ini sudah dikasih tahu ini bakalan habis tidak? Bakalan habis. Bahkan bumi yang kita tinggal ini sebenarnya di dalamnya itu api. Saya baru dengar kemarin. Gunung apa yang meletus di Semeru ya? Malah beritanya di Fox News. Indonesia, they have 130 volcano mountain, 130 gunung Merapi Indonesia. Kita itu tinggal di atas bara yang sudah mendingin. Iya kan? Kita tinggal di atas bara yang sudah mendingin. Bawah kita itu api. Nah, neraka. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah sekarang dosa menyelesaikan itu harus dihukum. Dihukum pakai apa? Dihukum masuk ke situ. Wah, Adam dan Hawa habis. Maka itu Tuhan sayang manusia. Tuhan sayang manusia. Dan Tuhan janji akan kirim juru selamat. Akan kirim juru selamat. Juru selamat inilah yang akan dihukum. Kalau aku kasih ada bukit kecil, itu kota. Nah, jadi masih jauh ke depan. Masih jauh. Tuhan janji mau kirim juru selamat. Juru selamat inilah yang akan menggantikan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hanya perlu apa? Adam dan Hawa hanya perlu mengaku diri orang berdosa. Ngaku salah dan menyesal, dan kemudian percaya kepada Allah bahwa Dia akan kirim. Mereka tadi gara-gara tidak percaya, maka itu sekarang harus percaya. Jadi Adam dan Hawa harus percaya kepada janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat, menggantikannya dihukum, dan sebelumnya tentu Dia harus mengaku salah. Salahnya apa?
Bukan curi dua. Salahnya dia lebih percaya kepada setan daripada Tuhan yang hidup. Lebih percaya. Dan dia harus menyesal. Kenapa bodoh saya percaya dia? Padahal dia itu pendusta, penipu. Maka itu namanya yang lain apa? Iblis. Iblis itu artinya pendusta. Setan itu artinya musuh. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana Adam dan Hawa bisa menyesalkan? Bertobat. Bertobat itu apa? Mengaku salah dan menyesal. Kalau cuma mengaku salah, tidak menyesal, itu enggak tobat. Pernah ketemu orang yang aku salah dan tidak tobat kan? Saya salah, kau mau apa? Kita mesti lari itu. Betul kan? Dia ngaku salah, bayangkan. Tapi malah dia balik tanya, kau mau apa? Ininya begini, wah. Enggak. Tuhan mau Adam dan Hawa ya mengaku salah dan menyesal. Bapak ngomong, saya salah. Saya menyesal. Beda dengan saya salah, kamu apa? Beda. Saya salah. Saya sudah menyesal. Manusia aja kau lebih senang yang mana? Hah? Langsung timbul belas kasih. Dia udah nyesel. Dia ngaku salah, dia udah nyesel. Biasanya langsung ditegur. Makanya lalu Tuhan janji mau kirim juru selamat. Tuhan langsung janji mau kirim. Jadi Adam dan Hawa bertobat. Nah, ini penting sekali. Bertobat dan percaya. Ini akan terus. Tahu nggak? Karena ini kan kalian masih mau pakai. Dulu saya bawa papan tulis PA ke rumah orang. Dan karena seminggu sekali, ya, saya bilang begini, jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Nah, sampai minggu depan, kalian tiap hari lihat ini. Ya, sampai minggu depan. Nah, begitu. Dia masih bisa. Minggu depan kalau ada orang baru, jelasin lagi, tapi nggak usah gambar lagi. Nanti nggak? Ya kan? Gambarnya sudah ada. Gitu. Cuman gara-gara ada orang baru, oke, kita serta lagi dari penciptaan, gitu. Kemudian nanti tambah lagi, makin banyak. Oke, berarti kalau boleh jangan dihapus ya. Nanti ditinggal di sini. Jadi saya kasih tahu kamu bahwa kalau kamu tidak bisa PA, kamu tidak bisa bangun jemaat. Impossible. Jangan kamu pikir saya tambah tinggi sudah. Nanti saya khotbah, orang yang datang semuanya ramai. Hebat sekali. Jangan. Langsung semuanya, siapa mau maju ke depan dibaptis, datang berdiri di depan. Mana ada yang macam itu? Mana ada? Yang khas. Ya. Nah. Apa yang saya sampaikan sama kalian, saya sendiri buat. Saya kasih tahu. Tahun 90 saya sampaikan dengan gelar doktor, banyak gereja mau saya. Maka saya gampang jadi ketua sinode. Tapi saya tolak dengan halus semua. Sampai ada gereja yang kirimin saya duit. Kirim cek, nggak ada hujan, nggak ada gelombang. Si mau tanya sama saya, ini gimana kita pakai nggak?
pakailah. Bukan saya minta. Jadi saya kan ceknya, ya kan? Ya Allah, saya sudah terima belum? Oh sudah, thank you banyak ya. Baik, begitu aja. Ya nggak? Ya, kadang-kadang ini kita bukan kita yang minta, betul kan? Wihara di Pluit, setiap kali Imlek, semua panti asuhan dikasih beras seton. Kita juga panti asuhan. Pak Yunus tanya saya, kita pergi ambil nggak? Ambillah, makan berasnya nggak dari orang Buddha kok. Ya nggak? Kalau nggak ngambil kan nanti kan dia akan merasa apa ya nggak? Loh, yang karena kasih kan udah didapat loh. Ya, yang karena kasih kok nggak diambil. Nanti dapat berita mereka nggak mau, mereka Kristen, kita Buddha. Wah, ya loh, begitu ya. Masyarakat itu, kita bermasyarakat itu beda. Ya nggak? Terus katanya apa? Dikirimlah satu box gitu supaya kita pergi ke sana bye-bye. Nah, itu terima nggak? Enggak lah bilang. Sorry. Ya nggak? Beda dong. Beras sama hio betul kan? Beda dong. Nah, ini kita mesti ngerti. Ini kalian keluar membangun jemaat. Nah, membangun jemaat juga kita jaga, kita tidak berkompromi, tapi toleransi. Nah, apa bedanya toleran sama kompromi? Toleran itu kita tidak apa-apa orang lain. Kompromi itu adalah tentang diri kita sendiri. Kasih contoh aja. Ya, ada kita teman, dia keluarin rokoknya ya. Soalnya tahu, oh sorry, saya rokok ya. Oke, apa-apa, terserah kamu. Ya kan? Ngerti nggak sekarang? Ya. Jadi saya tidak kompromi, saya tidak ikutan merokok. Tapi saya toleran, dia merokok, saya nggak masalah. Ya, dia bukan cuma saya, gitu. Ya, begitu. Nah, ini toleran. Kalau saya ambil rokoknya dan juga coba, ini enak, ini keluaran baru, kretek nomor 1. Nah, ya toh, ya saya juga ambil coba, wah, hebat ya, agak sedikit bau-bau cengkeh gitu. Nah, itu beda lagi. Itu namanya saya kompromi. Nah, toleran sama kompromi. Toleran itu apa tau nggak? Kita mengokekan tapi itu tidak mempengaruhi kita. Ya, kitanya tidak terpengaruh. Ya orang lain ulang tahun datang ke sini nyanyi-nyanyi di bawah. Ya. Tapi kita tetap mengerti, ya kan? Kita tetap mengerti apa? Bahwa kita orang Kristen fundamentalis. Orang Kristen fundamentalis tahu apa? Itu kita menekankan doktrin, kebenaran, Alkitabiah. Pasangannya itu apa? Pasangannya itu bukan lagu ini, ya, lagu apa? Lagu yang pasangannya bukan itu. Ya enggak? Pasangannya itu lagu yang himne. Pasangannya juga apa tau nggak? Berpakaian rapi. Bukan yang karena saking mau murah jadi kainnya kurang. Bukan begitu. Jadi ini ada pasangannya. Nah, ketika sebuah gereja lepas pasangannya, mengizinkan, ini ada teman kita dari GPI, ini kan teman kita. Mereka startnya dengan apa? Oke, muda-mudi boleh lagu karismatik. Kebaktian umum, ya kan? Baru himne, gitu loh. Kalau 20 tahun lalu polusenya macam begitu, jadi pemuda yang 25 tahun yang lalu umurnya 25, ya lah, 25 tahun lagi umur berapa? 50.
Sudah, maka itu gereja, semua gereja di Kalimantan Barat, di mana-mana. Saya tahu, tahun 80-an, ya, saya bawa karismatik masuk ke Pontianak, termasuk dalam tim. Waktu dari Majalengka mau masuk Pontianak, tidak ada orang terima mereka. Kami yang terima. Saya termasuk di dalam. Itu karismatik keras, berat gitu, keras. Kalau belum muntah, belum ada Roh Kudus. Iya. Wah, itu aja saya happy di situ. Kami nyanyi sampai joget-joget semuanya itu. Itu pendeta Acim yang di Singkawang bilang, Suhento, kalian ini gila dikira. Oh enggak gila nih, ini aja itu. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara ini kompromi kan, kompromi. Jadi ya oke, pemuda-pemudi nggak apa-apa, pemuda-pemudi. Ini pemuda-pemudi 25 tahun yang lalu kan, sekarang udah umur 50-an gitu loh. Ya bagaimana ini nggak bisa. Makanya ini kita makanya kenapa kita buat buku nyanyi nomor 1. Sekarang sedang menerjemahkan Alkitab. Kenapa buku nyanyi duluan? Ini penting. Ini kalau jemaat sudah GBI seluruh Indonesia sudah Yesus cintaku teman-teman saya dulu semuanya bilang apa nih? Kok Suhento ini kok bisa begitu ya? Kami nggak sangka. Mereka semuanya itu tidak. Masalahnya kenapa mereka tidak bisa mengerti saya? Mereka itu terlalu sombong untuk ikut seminar. Mereka cuma dengar-dengar orang. Dengar-dengar kok Suhento berubah drastis. Dengar-dengar. Coba bayangkan. Wah, dulu kan saya pemimpin nyanyi paling seru ya atas panggung. Ya, tapi saya setelah kenal kebenaran. Pasangannya itu apa? Nggak bisa. Ketika kita lepas kendali di nyanyi, dia akan efek ke baju, ya. Dia akan efek ke rambut, ya dong. Yang tahu-tahu, ya dong. Septimus. Rambutnya gondrong. Saya malu sebenarnya. Mungkin ada yang lihat rambut saya waktu muda ya. Rambutnya segini. Mau kayak Absalom. Rambut segini. Kalau begini dia langsung. Pemuda Kristen. Rahasia sekali. Nah, itu akan sering. Tak bisa diremehkan. Tahu, saya buat apa? Saya tuh melaluinya kehidupan semuanya. Akhirnya saya flashback untuk lihat. Semuanya gara-gara gembala kami tidak memiliki pendidikan yang doktrinal yang matang. Jadi nggak ngerti mana salah mana benar. Sehingga karismatik dari Majalengka baru start tahun 70 sekian. Orang lain di Kalimantan Barat nggak mau terima. GPDI aja nggak mau terima. Ini grup yang sangat bahaya. Kami terima, ayo ke sini. Wah, dengan kami luar biasa. Ya kan? Hebat sekali. Sampai semua orang bilang, Suhento mereka itu sudah gila. Itu gilanya. Wah, saya bilang Tuhan. Makanya saya bersyukur Tuhan. Saya dalam hidup itu, sebelum orang lain bersyukur atas pengajaran yang sekarang saya sampaikan. Saya sendiri sudah sangat bersyukur saya bisa lepas. Karena saya orang yang sudah di dalamnya sudah sangat kental. Semuanya itu hanya bermodal apa? Mencari yang benar. Oke.